Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi kajian kita di kesempatan kali ini temanya adalah menyantuni du'afa. Du'afa jamak dari dhaif. Makna bahasa adalah lemah, tapi bukan lemah basa Jawa, tapi lemah bahasa Indonesia. Apa itu lemah? Ghairu dzi quwwah, enggak memiliki kekuatan. Ghairu dzi quwwatin, enggak memiliki kekuatan. Mungkin kekuatan pikiran belum punya, mungkin kekuatan tenaga belum punya, kekuatan keterampilan belum punya, kekuatan kerja belum punya, kekuatan harta belum punya, kekuatan wibawa, kekuatan pengaruh juga belum punya, kekuatan tenaga dan aneka ragam kekuatan ternyata belum punya. Nah, kepada mereka yang belum punya kekuatan masuk kategori dhaif. Sebabnya mungkin karena yatim, bayi lahir bapak mati sehingga kawamnya ndak ada, sementara bayi rong iso kaya pitik golek tutulan dewi. Nek pitik iso ceker walaupun baru belajar jalan. Atau mungkin dia nggak punya kemampuan kerja, mungkin lumpuh atau lain-lain, atau punya kemampuan kerja tapi tidak ada kesempatan kerja, atau punya kemampuan kerja tetapi bekerja tidak ada jaminan hasil, atau bekerja keras tapi hasilnya kurang, atau orang yang kedudukannya memang hilang kekuatan. Maka yang sedemikian itu masuk kategori mereka yang du'afa. Sementara Allah ketika mencipta makhluk itu berjodoh, ada atas ada bawah, ada depan ada belakang, ada kuat ada lemah, dan itu ada hikmahnya. Karena kita dibimbing dengan dasar pemikiran Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah tidak ada sesuatu yang kau cipta sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau dari sifat kesia-siaan. Wa qina adzabannar, maka jaga kami dari api neraka. Artinya kami mengakui banyak punya kekurangan, kelemahan, kezaliman, maka ampuni kami, bimbing kami, jaga kami dari api neraka. Apa hikmah makhluk dibikin berjodoh? Jawabnya untuk keserasian.
Karena salah satu sisi Allah zat yang maha mampu, sisi yang lain di antara bentuk kemampuan Allah, manusia dilibatkan dengan hukum sebab akibat. Ya Allah menjelaskan, liyattakhidha ba'dhum ala ba'dhin suhriya, supaya karena yang kaya butuh miskin, yang miskin butuh kaya, yang kaya butuh miskin enggak? Darah butuh ya penggayamu tanda ngono dewi. Mampukah? Enggak mampu. Yang miskin butuh kaya sudah mudah dipahami. Guru butuh murid. Saya pundi dadi guru kalau saya murid. Saya pundi. Dadi guru kalau dadi murid saya pundi. Lek saya dadi guru ya dadi guru kabeh. Rasa saya dadi murid. Suami dan istri baik mana? Nek baik suami ya dadi lanang kabeh. Sing lanang rawane rabi, ana dadi lanang pisan piye carane. Yang indah itu adalah ta'awun, kerjasama. Ta'awun, kerjasama. Maka daripada itu, untuk mensukseskan tugas yang semuanya dicipta untuk menghamba kepada Allah, yang kaya dicipta untuk menghamba, yang miskin juga dicipta untuk menghamba. Tujuannya adalah tolong menolong. Makanya yang miskin sabarlah, yang kaya sadarlah. Napa sing miskin? Sabarlah, sing kaya sadarlah. Pilih sabar napa pilih sadar? Sabar kabeh rene sadar ya piye, sadar kabeh rene sabari ya piye. Itu saling berkait. Yang miskin sabarlah, gali hikmah, dengan tahu hikmah dan ridho itu nanti sabar. Yang kaya sadar, ini bukan surga, dunia sebagai ujian. Sama-sama nilai takwane 90 misal, sing miskin takwane 90, sing kaya takwane 90. Maknanya masing-masing terjaga, enggak masuk neraka. Masuknya surga duluan mana? Masuknya surga duluan mana? Ayo. Di sing sugih numpak mobil sapa? Tumpakno nek padang masar kono. Duluan mana masuknya surga? Andaikan nilai takwanya sama-sama 90, berarti sama-sama terjaga, enggak masuk neraka. Duluan mana? Duluan yang miskin. Kenapa? Enggak enek sing dihisab. Sing sugih hisab sisik. Walaupun akhirnya hisabnya sukses, buktinya tidak masuk neraka, tapi ya masuk surganya masih tetap duluan yang miskin. Maka daripada itu sadarlah orang kaya. Makanya Nabi SAW itu secara potensi kaya atau miskin? Jawab. Nabi secara potensi kaya napa miskin? Jawab. Sugih. Sapa sing iso ngalahne sugih Nabi? Oh niku ibaratnya kelasnya bapak, kabeh hartane anak milik bapak. Ayo. Umat itu di depan Nabi itu bagaikan anak, berarti hartanya anak adalah hartanya bapak. Tapi jangan disalah tafsirkan. Wah, anake mancing bapak sing jepuk jing-jingan, bahaya. Gak ngono maknane. Untuk kasus ghanimah, rampasan perang, hak Nabi berapa? 1/5. Yang ditaklukkan kelas negara semisal Khaybar, berapa kekayaannya? Pomo wonge kalah diduel kabeh piro san? Wong sitok regane 150 juta, ping berapa penduduk Khaybar?
Dadi duit piro wisan. Belum nanti tanahnya, seprapat pinten didol hiasan. Ini kelasnya negara, apalagi kekayaan alamnya. Itu dapat 1/5, sugih pol. Tapi karena Nabi membimbingkan kurang lebih hikmahnya, sadar hisabnya wong sugih itu adalah berat, maka Nabi berdoa jadi orang miskin. Apa doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan nanti juga sebagai orang miskin, dan nanti kumpulkan juga bersama orang miskin. Napa makna miskin di situ? Untuk memenuhi kebutuhan dunia, titik wae cukup, kaya wong miskin titik wae cukup. Kira-kira sarapan esuk sebatas semarap, sego pecel 5.000 pun cukup napa dereng? Pun napa dereng? Oh ampun. Ora cukupe wetenge sak pira. Jane sarapan niku nggih mboten sae. Kenapa? Tenaga semalam itu disiapkan untuk kerja sampai zuhur. Makanya kita itu sarapan itu sesudah zuhur. Aslinya begitu, cuma tradisinya wonge lera sarapan wetenge bengok-bengok. Lera sarapan wetenge bengok. Itu kan cuma kebiasaan. Apabila dibiasakan, kita nggak ada ketergantungan, biasa. Itu kebiasaan saja. Ingat, semalaman diserap, pagi itu dikumpulkan untuk kerja sampai datang waktu makan berikutnya. Kapan waktu makan? Ghida itu setelah zuhur. Mongko godan itu pagi. Tapi itu prakteknya sesudah zuhur. Itu kuat. Lah, andaikan mampu sarapan sak jatah 1,5 juta ning 5.000 cukup. Maknanya minta hidupkan saya sebagai orang miskin, cukuplah caraku memenuhi sarapan cukup 5.000, sisanya sedekah. Makanya Nabi itu ketika mendapatkan harta dihitung pribadi dan yang ditanggung untuk jatah setahun. Iki jatahmu setahun openono dewi. Sisa masyarakat dipanggil, silahkan ngambil. Nabi mau dihisab nggak kira-kira? Nabi dihisab nggak? Apa nih yang dihisab? Wong kadang jatah entek 3 hilal nggak mengepulkan asap dapurnya. Apa yang mau dihisab? Nah begitu. Maka daripada itu itulah makna sadarlah. Mana apa? Sadarlah. Maka daripada itu diantara bentuk kesadaran, fungsi hartamu untuk menyantuni du'afa. Kenapa? Sebagai mitra ta'awun, saling tolong menolong. Nah sekarang kita baca materinya. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah SAW, ana saya wa kafil yatim, dan penanggung pengurus anak yatim fil jannah, di surga, hakadha, begini. Artinya Nabi dijamin surga, muslim yang nanggung anak yatim bila ikhlas sunnah juga dijanji surga. Seperti ini. Wasaro, dan mengisyaratkan bis sababati, dengan sababah. Di lafaz yang lain sabahah. Apa bedanya sababah dan sabahah? Sababah itu dari kata sibab, sabba, punya makna mencela. Ada jari digunakan untuk mencela. Jari mana? Jari telunjuk. Jadi marah-marah ngeduding-duding. Kadang ditemok irung barang ngoten nggih. Dene anumu dasar kaya anu ditemok irungi. Ini namanya sababah, untuk mencela. Atau diberi nama dengan sabakah, untuk bertasbih. Sama bendanya, cuma nama berbeda. Diberi nama sababah boleh, diberi nama apa? Sabahah juga boleh. Beliau mengisyaratkan jari telunjuknya, wal wusud, dan jari tengah.
Tapi jangan ditafsiri yang lain. Napa niki tafsir yang lain? 2 anak cukup? Ya aja lah ya. Tapi lek 2 kali 5 ya ora apa-apa lah. Ya. Nanti ragile sitok malah 11. Faraja bainahuma, beliau merenggangkan di antara keduanya. Rawahul Bukhari. Makna kafil yatim, kafili bocah yatim, yaitu al-qaim, qiyam, yang mengatur, yang mengurus, sing open-open bimuri, dengan urusan anak yatim. Berikutnya tadi hadis 262, sekarang 263. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah SAW, kafil yatim, penanggung pengurus ke anak yatim, lahu yatim milik dia, auli ghairi atau yatim milik orang lain. Ini bebas yatimnya. Duwe dhewe ya sing diopeni kuwi, mungkin ponakane, mungkin putune. Atau bila ndak ada yatim dari orang lain, nah diurus. Ana wa huwa, saya dan 2, kaha ini seperti 2 ini. Fil jannati, nanti di surga. Wasara, dan mengisyaratkan arawi si perawi bahwa namanya Malik ibnu Anas, bisa babah jari tunjuk wal wusat, dan jari tengah. Rawahu Muslim. Yang pertama tadi rawahul Bukhari. Qauluhu, adapun sabdanya sallallahu alaihi wasallam, al yatim lahu auli ghairi. Yatim itu yatim dari keluarganya, atau yatim itu dari keluarga lain. Maknahu artinya qaribuhu, yatim dari kerabatnya. Au al-ajnabi, atau yatim dari orang asing, minhu, darinya. Fal qarib, adapun wong sing cedhek, mislu antakaffalahu, semisal dia yang menjadi pengurusnya. Siapa? Umuhu, ibunya. Berarti suami istri punya anak cilik-cilik 5, bapaknya mati. Siapa yang paling dekat untuk jadi wali yatim? Ya mboke. Siapa? Mboke. Masa mboke rabine. Jadi kafil wali yatim mboke, ummuhu. Lek nganti mboke rabine terus gimana? Ummu Salamah ketika suami meninggal, ketika dilamar Nabi SAW, merasa keberatan. Apa? Saya ngopeni bocah yatim. Ternyata ketika ibu mau menikahkan lagi, mikir, piye anakku? Ora kaya babon pitik, pendel disape, terus anake ben ceker dewi. Ngono ya ngono, tapi aja ngono. Ngapa ngono ya ngono? Ya silahkan, tetapi ngentenono anake siap disape. Berapa? Habis keyatiman mandiri. Berapa habis keyatiman? Jawab mandiri. Piye carane mandiri? Ya lanang wedok 10 tahun rabekno. Baturono sidang entuk tinggal rabi, ngono lho ya. Lek lanang 12 tahun rabekno, wani apa ora? Ya pokok didewasakan ya wani, termasuk wani sidang. Sidang niku ya enggak ngengel-ngengel. Sidang itu untuk memantapkan jane asline wani tenan apa ora. Jane itu masalahnya. Nanti apabila wis kena disape, silahkan menikah lagi. Makanya Musalamah itu enggan. Apa jawaban Nabi SAW? Anakmu yo anakku. Apa maknanya? Jangan kamu pikir untuk kamu tanggung sendiri. Aku ngerabi mbok rondo duwe yatim, aku yo mikir yatimi. Nah, ngoten. Wani ngoten. Ya seri koleksi kathah mengke janda-janda Palestina ngoten ora wakeh ngoten. Itu bila mampu dan tidak takut. Bila mampu dan tidak takut. Enggak semua orang mampu, enggak semua orang itu berani. Yang mampu dan yang tidak takut, takut ya si jiwa. Napa contoh takut? Rabi double kok sitok siri, itu namanya penakut. Rabi double sitoke kok siri, itu contoh takut.
Lek pancen wani ya resmi kabeh supaya haknya sama. Nah begitu, nah, selain itu ke sana. Itu tadi siapa? Orang dekat yang ngurus anak yatim, diantaranya ibunya, au jatuh atau kakeknya, au akhu atau saudaranya, au gharim atau yang lain, min qarabati dari kerabatnya, wallahu a'lam. Berikutnya 264. Wa anhu dan dari Abi Hurairah juga radhiyallahu qala dawuh Rasulullah SAW, laisal miskinu bukanlah orang miskin, aladzi orang yang tarutuhu mendorong kepada dia untuk minta-minta, atamratu sebutir kurma, watamrotan atau 2 butir kurma, walau lukmatu bukan juga 1 suapan, wal lukmatan dan juga bukan 2 suapan. Innamal miskin tapi orang miskin siapa? Alladzi orang yang yata'affafu menjaga diri dari sifat minta-minta. Jadi miskin itu punya kerja, mampu bekerja, dapat hasil, cuma tidak cukup, dan dia cukup-cukupkan, itu namanya ta'affuf, dan tidak minta. Bila kenyataannya tidak cukup, itu namanya miskin. Lek fakir nopo? Mungkin nggak mampu kerja, jelas butuh. Luwih nemen pundi fakir kalih miskin? Nemen fakir. Atau mampu bekerja tapi nggak ada kesempatan kerja karena waktunya habis untuk kegiatan sosial. Atau mampu bekerja, ada kesempatan kerja tapi nggak ada gaji. Ini apa? Juga kepentingan sosial. Penampilannya mulia, sementara dia tidak minta-minta. Iki luweh angel goleki wong fakir. Orang nggak tahu, menyangka itu orang kaya. Makanya orang kaya harus mencari. Dalam artian dia punya kewajiban menyalurkan harta. Ketika tahu, nah salurkan. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain, laisal miskin bukanlah orang miskin alladzi yatufu sing keliling ngemis minta ala nasi pada manusia. Tarutu yang mendorongnya meminta-minta adalah al-lukmatu wal-lukmatan, 1 suapan atau 2 suapan. Watamrotu watamrotan yang mendorongnya dia meminta-minta 1 butir kurma atau 2 butir kurma. Walakinal miskin tapi miskin siapa? Alladzi la yajidu ghinan yughni, orang yang tidak mendapatkan kecukupan yang bisa mencukupinya. Bisa bekerja ada penghasilan cuma tidak cukup. Untuk cukup mencukup-cukupkan raketang sedino mangan pisan gak setengah wareg. Nggak perlu banyak puasa. Kenapa? Contoh Nabi mau sarapan nggak ada, apa sikapnya? Poso. Apabila tidak ada yang dimakan sahur, sesuk aku sir poso. Kene sing dimakan sahur, nopo? Modal sing dimakan sahur air, walaupun 1 tegukan. Jadi golek blenyu celgukannya angel. Kalau kita nanti pelompokan. Makanya kita tidak ada alasan untuk jadi miskin. Ranti apa-apa poso, banyu turah-turah, ya kan? Wala yuftanu dan tidak dikenal bihi dengan orangnya, fayutasaddaku maka disodakoi al kepadanya. Wala yakumu dan dia tidak berdiri, fayasalunasa untuk minta-minta kepada manusia. Berikutnya kita membaca syarahnya. Syarah yang ada ini diambil dari pensarahan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Wa fi hadza di dalam pembahasan ini isyaratun memberikan petunjuk ila annahu yang bagil miskin selayaknya buat orang miskin ayasbira untuk sabar. Carane sabar terus pundi menghadapi kemiskinan. 1. Takdir. Buktinya iso kerja, wis kerja, ana penghasilan, diupayane panggahku kurang. Kenyataannya terjadi. Oh, lek ngono berarti kita
takdir. Yang kedua husnudzon. Iki misalnya hikmah iki. Husnudzon berbaik sangka kepada Allah. Mesti ana hikmah. Makanya husnudzon. Tiga, sibuk mengambil pelajaran. Maka kenali fadilah kemiskinan. Apa fadilah kemiskinan? Meringankan hisab, melatih kemampuan mengendalikan emosi, memiliki harapan surga lebih kuat daripada wong sugih. Harapannya surga antara miskin sama sugih gede pundi? Gede si miskin. Si sugih ki rada angel. Apa-apa enak bicarane berharap. Oh ngrapate rumangsa kurang. Galilah itu hikmahnya. Dan orang itu bila atine cedekan dengan Allah itu lebih bahagia. Mudah zikirnya, hilang kesombongannya, hilang ujubnya. Kali hikmahnya sambil mikir, lek luwe nek donya jek iso ngombe kaya ngene, sok luwe nek neraka la yusmina wala yughni min ju. Makanan neraka itu enggak bisa membuat kenyang, enggak bisa menghilangkan kelaparan. Nek donya miskino nganti ngombe sak wareke jek panggah iso. Ya Allah, mek miskin nek donya kaya ngene sabot, sok miskin nek neraka kaya ngopo? Itu nanti akan menyabar-nyabarkan sehingga banyak tawadhu. Ya Allah bantulah saya. Ini hikmahnya miskin, lebih dekat kepada Allah. Sedekah menggunakan lisan, zikir, tasbih, tahmid. Nah, apabila sudah begitu nanti akan ridho. Oh, ternyata hikmahnya besar. Akhirnya ridho. Bisa ridho, inilah sabar. Sabar belum punya 4 angel. Sabar belum punya yang 4 angel. Bila pengen sabar 4 dimiliki dulu. 1, sadar ini takdir. 2, husnudzon. 3, sibuk mengambil hikmah di balik kemiskinan. 4, ridho, ini pilihan terbaik. Lek ikin duwe nanti bisa sabar. Catat mboten? Oh, otakku nyatake kuat. Dene bareng nglontok mbuh le. Nglontok di chat neh, chat si akeh. Upayakan dicatat, setidaknya dihafalkan. Itu cara sabar begitu. Kalau enggak gitu gak iso sabar. Sing enak takdir memang kejam ngono lho. Nanti bisa ke sana, nanti bahaya. Lek enggak ridho dengan takdir, Allah malah diuring-uring. Bahaya itu. Wa ayyan tadira, supaya dia menunggu al-faraja, untuk diberikan kelonggaran minallah, dari Allah. Kapan longgare? Mati istirahat, itu kelonggaran yang pasti. Kapan mati? Ya mungkin kok bengi. Wong urip sing paling tuwa mek 24 jam. Pantes tidur bablas mati. Nah begitu. Karena bila istiqomah dia nanti mustarih, istirahat. Ini penungguan yang kita tunggu, istirahat. Wa alla yatakaffafa, supaya tidak menengadahkan tangan annasa, kepada manusia. Kafun itu telapak tangan, yatakaffaf menengadahkan tangan, jaluk-jaluk. A'tauhu au manahu, mereka memberi atau tidak. Li'annal insana, karena manusia idza allaqa, ketika menggantungkan qalbahu, hatinya, bil khalqi, pada makhluk. Oh, tanggaku sugih sesuk sambat paling ya diwehi. Ini contoh menggantungkan kepada makhluk. Lek golek dana menghubungi Pak Anu, kowe lek ngomong gampang katut, ini tawakale rapat tenanan. Rapat tenanan. Padahal wong sing golek dana kadang enteng ya ora enggak nyejo lho ya. Ya enggak nyejo. Itu tawakalnya kurang, harus kepada Allah. Setelah itu secara sebab, kira-kira siapa yang berpotensi, itu sebatas berikutnya saja. Jangan menjadi tumpuan utama. Yakinlah kalau bukan Allah, nggak akan bisa. Orang itu sebatas sebab yang kita boleh bermitra, tapi itu bukan sebagai sebuah ketergantungan. Makanya ketergantungan harus kepada Allah.
Makanya ada wong sing ngopeni keluarga luwe banget. Yakinlah mau kentan sakit keluarga, entuk. Akhirnya ia keluar malam, jam-jam sholat malam ke masjid. Ada wong sing sogih gelisah terus, orang kaya raya. Untuk menenteramkan hati, dia membawa serta hartanya keliling. Ternyata didorong kepada sebuah masjid. Krungu dongane, ki pantes tak wae. Ketika sudah diberitahu, sak wayah-wayah lek butuh temenon aku. Apa kata dia? Gak, lek aku butuh ya saya sambat kepada Allah. Luar biasa. Kenapa? Yang menghadirkan kamu ke sini siapa? Allah kan? Maka bila manusia menggantungkan hatinya kepada makhluk, wukila ilaihim, wis urus-urusana dhewe, ora butuh karo Allah ya. Kama jabila hadis sebagaimana datang pada hadis, man ta'alaqa syai'an, siapa yang menggantungkan pada sesuatu, wukila dia diserahkan. Wis kono urusanmu karo kono wae. Rasa sambat karo aku. Wa idza wukilta ilal khalqi, apabila kau diwakilkan kepada makhluk, nasita al-khaliqa, kamu akan lupa kepada Allah al-khaliq. Bahaya ini. Tetapi yang hak adalah ij'al, jadikan amroka urusanmu ilallah kepada Allah azza wajal, wa alik, dan gantungkan roja'aka harapanmu, wa khaufaka dan takutmu, wa tawakkulaka dan tawakulmu, wa timadaka dan tumpuanmu alallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Fa'innahu, bila kamu mau begitu, Allah yakfika akan mencukupi kamu, sebagaimana firman-Nya at-Talaq yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih. Siapa yang bersandarnya kepada Allah, Allah yang mencipta, membuat sebab, saya dilibatkan, saya bekerja keras menempuh sebab, sisanya ya Allah tugas sudah saya kerjakan, berikan terbaik. Itu namanya tawakal. Maka Allah akan memberikan cukupan. Ya wis, kamu ngerti, kamu ridho, kamu bekerja keras, saya sudah berjanji tak cukupi. Nah begitu. Innallaha balighu amri, Allah maha bisa menjalankan urusannya. Enggak ada yang menghalangi kepada kehendak Allah. Kullu ma amara Allah azza wa jal, semua yang Allah azza wa perintahkan, bahwa maka Allah balighuka akan bisa sampai kepada kamu. La yamnau, tidak ada yang bisa menghalangi kepada Allah syai'un, sesuatu pun, wala yarudu, tidak ada yang bisa menolak kepada syai'un, sesuatu pun. Allah adalah balighu amrih, mesti bisa melaksanakan urusannya. Kalau kita nggak ada jaminan. Allah kalau sudah berkehendak, dawuh napa? Kun innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Urusan Allah bila menghendaki sesuatu cukup dikatakan kun. Fal miskinu yajibu alai as-sabru, maka miskin wajib kepadanya sabar. Sing kaya sadar, ya kan? Sing miskin sabar, sing kaya sadar. Apa sadare? Hisabmu dawa. Si miskin masuk surga, kamu belum. Makanya Nabi memiskinkan diri. Wa yajibu alaihi, dan wajib kepada si miskin ayam tani'a, untuk mengendalikan diri an soalin nasib, dari ngemis, minta pada manusia. La yas'alu, orang nggak boleh minta illa inda daruratil kuswa, kecuali ketika pada kondisi yang mencapai kuswa. Napa kuswa? Masjidil Aqsa. Aqsa itu isim tabdil dari yang mudzakkar, yang muannas kuswa. Napa Masjidil Aqsa? Masjid yang ada di rantauan jauh sana. Jadi kondisi darurat yang sudah nemen darurati.
nopo standar darurat sing diarani darurat tenanan. Idza halat lahu al-maitatu. Ini tandanya daruratnya tenanan. Bila halal kepada dia bangkai. Ini baru jenenge darurat. Ini kira-kira kondisi kita masihkah memungkinkan lek luwe mangan bangkai? Ayo kondisi kita. Ayo kondisi kita. Mungkinkah? Nganti gothe renek, telo renek, godhong ora enek. Kapan kira-kira? Gak usah tanya kapan, kok tenanan teko kok susah. Kayaknya berat. Suket masih banyak. Suket masih banyak. Kayaknya kita potensi saking luwene yang dimakan apa? Bangkai itu jarang. Beda dengan kondisi perjalanannya Abdullah bin Mubarak berangkat ihram bersama rombongan. Tampak di pandangan mata ada perempuan berhijab milang-miling, dianggap sepi, memungut bangkai. Diikuti, dikintili. Ketika ketemu, hai ukhti, bukankah itu bangkai? Gak boleh. Untuk apa? Apa jawabnya? Telung dino saya belum makan. Nek padang pasir apa sing dipangan? Watu. Sukete apa? Enak gak sukete? Poneh gothe wisan. Gak ada. Banyu angel sing enek watu. Makanya bangkai itu akhirnya jadi incaran. Itu loh namanya darurat. Dan kita belum mengalami. Lek ngono ki silahkan ngemis boleh. Itu pun sebatas kena tinggi ganjel weteng. Bangkai ganjel weteng. Bi ghairi atin wala baghin. Bukan karena pembangkangan dan jumlahnya tidak sampai melampaui jatah menghilangkan lapar. Makanya apabila itu terjadi, halallahu soal boleh untuk ngemis. Amma qabla dzalika, adapun sebelum itu terjadi, maka yumkinu, ketika itu masih memungkinkan ayyata'affafa, untuk menahan diri, walau ayyakula kasrotan min khubzin, walaupun yang ia makan itu adalah remekannya roti, ausakon min tamratin, atau kurma yang pecah. Apa kurma yang pecah nih? Ya sudah kelasnya gitu, susu pecah ya gak layak untuk konsumsi, sortiran. Selagi ngono ki jek enek, fala yasalu. Timun-timun ungkuk jek enek, nah itu ndak boleh lah ya. Timun-timun ungkuk jek enek, itu ndak boleh meminta. Wala yazalul insan, tidak hentinya manusia, yasalu an-nasa, minta pada manusia, summa yasalun nas, lalu minta lagi kepada manusia, summa yasalun, lalu minta lagi, minta pada manusia, hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sehingga wong sing penggayane ngemis nanti datang di hari kiamat, wa ma fi wajhi mus'atu lahmin, di wajahnya tidak ada sekerat daging. Kemana dagingnya? Bangkit langsung kunyum enteh atau dicakar sendiri, tidak tahu lah gimana prosesnya, mekanismenya, tapi begitu keterangannya. Walayyadubillah, kita minta perlindungan kepada Allah. Maka daripada itu, wong sing ngemis itu enggak punya rasa malu. Biasanya punya rasa malu itu yang ditutupi apanya? Di mana saya letakkan wajahku? Bahasa Jawane, raiku tak selehne ngendi, itu kan bahasa Jawanya. Makanya dia nanti akan dihilangkan kehormatan wajahnya, dicakari, nggak ada sekerat daging. Itu namanya gak punya malu. Li'annahu qad qasyara, karena dia telah mengelupas wajahnya linas kepada manusia di dunia, yaitu menghilangkan rasa malu. Jadi ngemis itu hilang rasa malunya. Walihada, karena itulah dzamma, mencela ulaikal qauma, kepada mereka kaum,
atau dzumma dicela, ulaikal qaumu, kaum itu yaitu alladzina orang-orang yang ia taraddadun berbolak-balik sana sini ala nasi kepada manusia yas'aluna untuk meminta wahum sementara mereka sendiri sebenarnya agniya sugih. Alladzina idza matu yaitu orang ketika mereka itu mati ternyata wujida indahu masih dijumpai di sisi mereka al-alaf hartanya ribuan, tu jatuh indahum al-alafu minadzhab ketika mati masih dijumpai hartanya ribuan, entah dari ribuan zahab emas, wal fiddah ribuan perak, wa darahim ribuan dirham, al-qatimah dirham cetakan lama, wal aurak dan juga dirham cetakan baru. Apa dirham cetakan baru? Lembaran kertas aurak warokun, untuk kertas namanya mata uang. Makanya mata uang itu ketika dizakati menggunakan standar apa? Dirham. Bukan dinar, tapi apa? Dirham. Kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari, pertama kita mengenal apa makna du'afa. Yang pertama kita mengenal apa arti du'afa. Di depan sudah kita sampaikan arti du'afa. Yang kedua adanya kaya miskin, ada ghani, ada ad-dhaif. Adanya kaya, adanya dhaif, du'afa, ini merupakan takdir. Jadi ada kaya, ada miskin, ada qawi, ada dhaif, itu merupakan takdir. Yang itu ada hikmahnya. Yang nomor tiga, kepada yang dhaif sabarlah, kepada yang ghani sadarlah. Nah begitu. Kepada yang dhaif apa? Yang dhaif, yang du'afa sabarlah, kepada yang ghani sadarlah. Pelajaran terakhir, bila yang dhaif sabar dan yang ghani sadar, maka kehidupan akan indah. Bila yang dhaif sabar, yang ghani sadar, kehidupan bersosial akan indah. Kenapa? Lihat takhidha ba'dhum ala ba'dhin sukhriya, ada mitra kerja sama yang indah antara kaya dan miskin. Itulah tujuan Allah mencipta kaya dan miskin, manusia dilipatkan mencari pahala dengan modal yang diberikan. Demikian yang kita kaji di malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.